lama nggak buat video ya. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas suatu hal yang ramai terkait tentang EQ. Oke, mungkin ini akan membuat teman-teman sedikit berbeda bagaimana kita atau teman-teman memandang sebuah kecerdasan itu sendiri. Gini. IQ itu sebenarnya sebuah konsep, jadi nggak perlu dibanding-bandingkan sih sebenarnya. Konsep dimana digunakan untuk melihat mana saja anak-anak yang membutuhkan bantuan khusus dalam belajar. Siapa yang membuat konsep IQ itu? Pada akhirnya kan pertanyaan ke situ. Oke, yang membuat konsep IQ itu sendiri namanya adalah Alfred Binet. Teman-teman bisa search sendiri ya, siapa itu Binet. Lalu teman-teman pasti bertanya lagi, loh, berarti sebelum ada konsep IQ itu gimana? Dan tahun berapa konsep IQ ini dibuat? Saya hanya sedikit merangsang teman-teman untuk membantu teman-teman agar mencoba untuk mencari. Ya. Konsep IQ itu sendiri dibuat tahun 1905 oleh Alfred Binet tadi. Jadi sebenarnya ini adalah suatu konsep melihat siapa saja anak yang membutuhkan bantuan khusus untuk belajar, begitu. Jadi nggak perlu terlalu diwah-wahkan ya, IQ tinggi atau rendah, nggak terlalu penting juga sebenarnya. Dan saja berarti kalau IQ-nya di bawah 100, standarnya kayak yang dibuat Binet itu 100. Kalau ada yang di bawah 100, itu hanya perlu dibantu saja untuk belajar. Otomatis nanti akan naik lagi, akan naik sendiri. Jadi seharusnya nggak ada yang merasa direndahkan apa ya, karena itu hanya untuk melihat kita itu masih kurang untuk belajar. Konsep itu nggak perlu dibandingkan karena konsep ya kan, hanya kita tahu saja, oh kalau kita lebih dari 100 kemungkinan kita perlu untuk atau bisa mengajari yang di bawah 100, atau mungkin yang 100 harus perlu belajar lebih giat lagi. Hanya sebatas itu saja, nggak perlu dijadikan penghinaan atau apa, karena IQ itu sendiri teman-teman harus paham, IQ itu sebenarnya konsep. Jadi tolong dipahami dulu, IQ itu konsep. Jadi kalau teman-teman dibilang IQ-nya rendah atau nggak perlu tersinggung, karena IQ itu konsep. Dan saya juga ingin menambahkan sedikit ya. Jadi pertama tadi nggak perlu tersinggung, yang IQ-nya rendah ataupun lebih tinggi, nggak perlu berbangga diri juga, karena itu sebenarnya alat untuk mengukur kemampuan di mana seseorang itu perlu belajar lebih giat atau tidak. Hanya sebatas itu, hanya untuk membantu kita perlu memerlukan pembelajaran khusus atau tidak, itu aja, nggak lebih. Teman-teman juga jangan ini ya. Ini yang salah satu yang sedikit saya khawatirkan. Jangan pernah tersinggung kalau dibilang bodoh atau goblok ataupun hal lain. Kenapa? Karena bodoh, goblok atau apapun itu sebenarnya itu kan pengertian dari sedikitnya informasi yang kita miliki. Makanya orang bodoh atau orang goblok atau orang tolol itu suatu saat kalau dia mengumpulkan informasi yang cukup banyak, dia akan berubah menjadi orang pintar ya. Jadi nggak perlu tersinggung. Nggak perlu tersinggung kalau teman-teman dibilang goblok, karena orang yang bilang goblok itu ya, kalau dia akademisi, dia ingin mengucapkan ke teman-teman secara singkat bahwa teman-teman itu kurang informasi terkait hal yang dibicarakan. Paham ya? Jadi kalau yang dibicarakan terkait pendidikan, teman-teman dibilang goblok, berarti teman-teman kurang informasi terkait pendidikan. Kalau informasi teman-teman setara atau lebih banyak daripada dia terkait dengan pendidikan, teman-teman yang pintar, dia yang goblok. Begitu saja. Jadi sebenarnya jangan sampai kata-kata ini menyinggung seseorang. Sebenarnya kata-kata itu tidak memiliki tugas untuk menyinggung suatu hal, enggak. Jadi kalau dibilang goblok itu sebenarnya hanya ingin mengucapkan kamu kurang informasi terkait ini, tergantung yang diomongin apa, begitu kan. Nah, pintar itu kebalikannya. Pintar adalah mereka yang memiliki informasi lebih dari apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan suatu konsep politik atau teori kenegaraan, berarti orang ini pintar di konsep itu. Berarti dia memiliki informasi lebih terkait konsep ini, konsep kenegaraan ini. Hanya begitu saja.
kita tidak perlu tersinggung atas hal-hal remeh seperti itu. Jadi kalau kita paham tentang apa yang dimaksud, itu sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada ketersinggungan. Jadi goblok, pintar, itu hanya sebatas itu aja, hanya sebatas informasi. Seberapa banyak dia memiliki informasi, seberapa sedikit kita memiliki informasi, hanya itu saja. Ini mirip-mirip seperti IQ. IQ itu kan konsep yang dibikin oleh orang barat, oleh Alfred Binet tadi, untuk menentukan adakah orang-orang yang membutuhkan akses informasi. Dan akhirnya disepakatilah bahwa jika orang itu nilainya kurang dari 100 IQ-nya, itu berarti orang ini membutuhkan akses informasi lebih agar dia bisa mencapai informasi di atas 100. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak perlu tersinggung, ini hanya masalah seberapa banyak kita menampung informasi. Kalau kita banyak menampung informasi, kita dikatakan pintar. Bisa teman-teman coba sendiri. Coba satu aspek aja. Teman-teman kuasai informasinya, perbanyak informasi tentang itu, lalu sharing ke orang lain. Otomatis kalian teman-teman akan dicap sebagai orang pintar di informasi itu. Itulah pada akhirnya nanti kalau informasi teman-teman lebih banyak di satu bidang, teman-teman akan dianggap sebagai praktisi yang expert di bidang itu. Padahal sebenarnya teman-teman hanya mengumpulkan informasi, hanya sebatas itu sebenarnya. Makanya jika ada orang-orang bodoh, bisa dikatakan bodoh ya, nasihat yang diberikan orang-orang yang dikatakan pintar oleh orang banyak, itu pasti bacalah buku, perbanyak informasimu, bisa dikatakan begitu. Jadi ini semua hanya tentang seberapa banyak kita mempunyai atau menghimpun informasi. Jadi nggak perlu ada yang diperdebatkan, nggak perlu ada yang dibanggakan, nggak perlu ada yang direndahkan atau merasa terkucilkan karena nilai IQ-nya rendah, nggak ada. Karena ini hanya terkait tentang informasi. Baik seberapa banyak informasi yang kita miliki, seberapa banyak orang yang lawan bicara kita miliki informasinya, hanya sebatas itu, nggak lebih. Lalu bagaimana orang jenius? Orang jenius lebih kepada dia memiliki informasi yang banyak dan dia mampu menggunakan informasi pada tempatnya. Walaupun dia memiliki informasi yang sangat luas, tapi dia bisa menempatkan setiap rincian informasi di tempat yang tepat dan pas, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Itu orang jenius. Contoh, kalau teman-teman udah baca ribuan buku, ratusan buku, teman-teman bisa berbagai bahasa ya. Teman-teman coba ngomong sama orang-orang desa, apakah nada bicara teman-teman, kosakata yang teman-teman pakai itu akan pas di tempat itu, di culture desa itu, di keilmuan di desa itu, di bahasa di desa itu. Kalau teman-teman bisa menempatkan itu sepresisi mungkin di tempatnya, teman-teman masuk dalam kategori jenius. Hanya sebatas informasi. IQ teori, IQ itu malah lebih kepada teori loh ya. Teori hanya tolak ukur saja, melihat orang yang membutuhkan bantuan khusus untuk belajar, itu saja. Hanya teori sebatas itu. Jadi semua ini, ribut-ribut ini sebenarnya cuma memasalahkan tentang banyak informasi yang dimiliki atau tidak. Konsep IQ ini sebenarnya dalam garis besarnya itu hanya menyaring atau ingin menekankan bahwa orang yang memiliki informasi yang lebih itu IQ-nya tinggi. Nggak perlu teman-teman kuliah tinggi-tinggi, enggak. Kalau imajinasi teman-teman bisa sejauh teman-teman yang kuliah, teman-teman yang memiliki pendidikan yang cukup, bisa dikatakan cukup tinggi, imajinasi teman-teman bisa menyamai atau bersanding dengan itu, teman-teman masuk dengan dalam IQ 100 ke atas. Kenapa? Karena informasi yang diolah itu banyak. Hanya itu saja. IQ 100 ke atas itu berarti informasi yang diolah banyak. Itu IQ 100 ke bawah, informasi yang diolah sedikit. Itu saja. Dalam kata-kata singkat itu aja, garis besarnya itu. Jadi jangan terlalu baper, jangan terlalu sensitif. Mari belajar, tambah literasi. Saya yakin teman-teman akan jadi orang yang punya IQ yang cukup tinggi. Dan video kali ini itu saja. Mungkin teman-teman ada yang setuju atau enggak. Saya harap teman-teman bisa komen di kolom komentar apa pendapat teman-teman terkait tentang ini. Apakah saya salah atau teman-teman pilih atau teman-teman memiliki pemikiran lain? Coba sharing di kolom komentar. Oke, kita akhiri. Kayaknya malam ini sangat panjang dan terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Alkisah selanjutnya. Bye.